Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Esther. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1122 11387. Adapun video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah SDM lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Panacea Estetik Klinik yang berfokus pada aspek sumber daya manusianya seperti pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Saya akan melampirkan foto dan video singkat yang saya ambil pada saat saya berkunjung ke Panacea Estetik Klinik. Panacea Estetik Klinik adalah sebuah klinik kecantikan yang terletak di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Klinik ini didirikan pada tahun 2018 yang didirikan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Selisa Lee. Klinik ini bergerak dalam bidang perawatan kecantikan kulit dengan menggunakan teknologi inovatif dan tim yang terdiri dari dokter, perawat, dan terapis yang bersertifikat. Klinik ini menawarkan berbagai prosedur non-bedah seperti botox, meso, HIFU, filler, serta terapi infus seperti imun boosting, detox infus, anti-aging, dan juga layanan medis seperti akupuntur. Saya akan menampilkan katalog penawaran perawatan yang ada pada Panacea Estetik Klinik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai aspek sumber daya manusia di Panacea Estetik Klinik ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang operasi klinik ini. Klinik ini berfokus pada prosedur perawatan kecantikan kulit non-bedah dan non-invasif. Semua prosedur yang dilakukan di klinik ini
sangat mengutamakan keamanan pasien dengan menggunakan peralatan medis yang steril dan mengikuti protokol medis yang ketat. Salah satu hal yang membedakan klinik ini adalah penggunaan teknologi medis yang canggih dan terkini dalam setiap perawatan yang diberikan kepada pasien. Saya akan menjelaskan untuk alat cryolipolisis yang ada di samping saya. Cryolipolisis adalah metode untuk menghancurkan lemak dengan cara lemaknya dibekukan, kemudian lemak tersebut nantinya akan menjadi air dan selanjutnya akan dibuang melalui keringat, urin, dan saat buang air besar. Apakah alat cryolipolisis ini berbahaya? Tentu tidak berbahaya untuk dilakukan. Karena apa? Karena penggunaannya tanpa menggunakan jarum ataupun tanpa ada pembedahan, sehingga tidak ada resiko untuk mengalami infeksi ataupun jaringan parut. Prosedur ini dapat menurunkan sel lemak di dalam tubuh sekitar 20 sampai dengan 25%. Jadi cocok untuk kalian yang tidak ada waktu untuk olahraga ataupun sulit untuk menjadi. Panacea Estetik Klinik saat ini memiliki 25 karyawan yang terdiri dari berbagai macam divisi, termasuk medis dan non-medis. Untuk mendukung kinerja karyawan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional, klinik ini menggunakan program yaitu Jurnal.id. Jurnal.id ini merupakan aplikasi manajemen yang membantu seluruh karyawan dalam mencatat pekerjaan mereka, membuat laporan, dan memantau perkembangan pekerjaan secara lebih terstruktur. Program ini digunakan oleh seluruh karyawan di klinik, mulai dari dokter, perawat, hingga staf administrasi. Secara keseluruhan, Jurnal.id mempermudah seluruh karyawan dalam berbagai aspek. Hal ini didukung dari berbagai fitur yang terintegrasi dan mudah diakses. Program ini memungkinkan karyawan di berbagai departemen untuk bekerja lebih efisien, akurat, dan transparan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional klinik secara keseluruhan. Salah satu aspek yang terpenting dalam menjaga kualitas pelayanan di Panacea Estetik Klinik adalah pelatihan karyawannya. Klinik ini menyadari bahwa karyawan yang terlatih dengan baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Oleh karena itu, pelatihan dilakukan secara berkala dan terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para karyawan, baik yang bekerja di bidang medis maupun non-medis. Untuk karyawan medis, pelatihan yang diberikan mencakup pemahaman tentang peralatan medis yang digunakan di klinik. Pelatihan ini dilakukan langsung oleh dokter spesialis atau manajer klinis yang ada pada klinik tersebut. Pelatihan ini bertujuan agar setiap tenaga medis dapat menggunakan peralatan medis dengan aman dan efektif,
serta mengikuti protokol medis yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh klinik. Selain itu, bagi para manajer klinis atau dokter, pelatihan yang diberikan lebih mendalam dan melibatkan pihak ketiga, seperti seminar atau training center yang fokus pada estetika medis dan manajerial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para manajer klinis dan dokter memiliki keterampilan yang baik dalam hal medis serta kemampuan manajerial untuk memimpin tim di klinik dengan baik. Sementara itu, untuk staf administrasi dan non-medis, pelatihan dilakukan di dalam ruangan khusus yang ada di klinik. Pelatihan ini lebih berfokus pada penggunaan program jurnal.id serta peningkatan keterampilan administratif lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pelatihan yang diberikan oleh Panasia Estetik Klinik bertujuan untuk memastikan seluruh staf bekerja dengan keterampilan yang tinggi sesuai dengan standar klinik dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Proses pelatihan ini juga menjadi salah satu faktor penting yang membantu klinik dalam menjaga kualitas pelayanan sehingga para pasien merasa puas dan percaya untuk menggunakan layanan mereka. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan peningkatan layanan kepada pasien, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang dan pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, disiplin kerja di Panasia Estetik Klinik. Disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas operasional klinik, terutama di sektor layanan kesehatan dan kecantikan. Disiplin kerja yang baik tidak hanya berdampak positif pada produktivitas individu, tetapi juga pada kinerja secara keseluruhan perusahaan. Dengan memiliki disiplin dalam aspek waktu, tanggung jawab, prosedur, dan kebersihan, karyawan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaiannya tujuan perusahaan. Disiplin kerja yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, teratur, dan produktif. Di Panasia Estetik Klinik ini, disiplin kerja sangat dijaga dengan ketat untuk memastikan bahwa seluruh karyawan dapat bekerja dengan profesionalisme yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Salah satu aspek disiplin kerja pada Panasia Estetik Klinik ini adalah terkait absensi. Klinik ini memiliki aturan yang cukup ketat mengenai kehadiran karyawannya. Jika ada karyawan yang terlambat atau lupa untuk absen, mereka akan dikenakan sanksi berupa lembur selama seminggu tanpa diupah.
Aturan ini berlaku untuk karyawan medis maupun non-medis, terkecuali dokternya. Untuk karyawan medis, ada peraturan tambahan yang mengatur mengenai perilaku mereka selama bekerja di klinik. Misalnya, briefing. Pada saat briefing, jika kedapatan telat selama 3 kali saat briefing dimulai, akan dikenakan sanksi SP. Briefing ini berguna untuk membantu mengingatkan dan memastikan bahwa semua karyawan medis mengikuti SOP yang berlaku. Dan briefing ini sangat penting untuk mencegah kesalahan medis. Dan karyawan medis juga dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan kerja. Jika ingin makan atau minum, harus ke pantry terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dalam ruang lingkup kerja dan klinik. Selain itu, jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran hukum yang berat, maka klinik akan mengambil tindakan tegas termasuk pemecatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang aman dan profesional. Selanjutnya, aspek kompensasi di Panacea Estetik Klinik. Kompensasi merujuk pada berbagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh klinik kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi, kinerja, dan tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Kompensasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Di Panacea Estetik Klinik ini, kompensasi diberikan berdasarkan jabatan dan tingkat pencapaian masing-masing. Klinik Panacea Estetik ini menawarkan kompensasi berupa gaji pokok, insentif, tunjangan, dan fasilitas kesejahteraan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta cuti melahirkan dan cuti tahunan. Untuk karyawan medis, biasanya gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan non-medis. Hal ini disesuaikan dengan spesialisasi dan tingkat pendidikan mereka. Sementara itu, karyawan non-medis mendapatkan kompensasi yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab mereka di klinik. Klinik ini juga menawarkan insentif bagi karyawan yang berhasil mencapai target tertentu serta tunjangan cuti. Misalnya, bagi karyawan yang tidak memakai cuti tahunan mereka, klinik memberikan insentif sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, klinik juga memberlakukan adanya potongan harga sebesar 15% bagi karyawan
yang ingin melakukan perawatan ataupun pembelian produk pada klinik Panacea tersebut. Sistem lembur di klinik ini juga berbeda. Karyawan medis yang lembur akan mendapatkan upah yang dihitung per jam sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, untuk karyawan non-medis yang lembur tidak mendapatkan upah. Hal ini dikarenakan karyawan non-medis tidak berhubungan langsung dengan pasien. Dan hal ini merupakan kebijakan yang cukup unik di Panacea Estetik Clinic. Selanjutnya, kepuasan karyawan di Panacea Estetik Clinic. Kepuasan karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan produktivitas dan kualitas kinerja pada setiap karyawannya. Kepuasan karyawan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang terkait, mulai dari lingkungan kerja yang nyaman, kompensasi yang adil, kesempatan untuk berkembang, hingga komunikasi yang efektif dan hubungan yang baik antar karyawan. Dengan fokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan, dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, yang pada akhirnya juga berdampak positif pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien serta keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap beberapa karyawan di Panacea Estetik Clinic, secara keseluruhan mereka merasa puas dengan lingkungan kerja yang ada. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka merasa senang dengan jam kerja yang teratur dan suasana kerja yang nyaman. Di Panacea Estetik Clinic juga menerapkan hari libur besar keagamaan seperti libur Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Natal Tahun Baru. Dan ini liburnya selama seminggu. Penerapan ini sudah dijalankan sejak klinik ini dibuka hingga saat ini. Dan hal ini sangat direspon baik oleh semua karyawan. Dan tentunya ini jarang terjadi pada banyaknya perusahaan. Namun ada beberapa keluhan terkait dengan absensi yang cukup ketat, terutama mengenai sanksi lembur tanpa bayaran. Beberapa karyawan merasa bahwa aturan ini bisa menjadi beban psikologi bagi mereka, karena menurut mereka lupa absensi merupakan hal di luar kendali mereka yang tidak bisa mereka duga. Oleh karena itu, mereka berharap aturan ini bisa lebih fleksibel dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki tanpa harus dikenakan sanksi yang berat. Selanjutnya, masukan atau pendapat dari saya untuk Panacea Estetik Clinic ini.
Berdasarkan pengamatan saya, Panesia Estetik Klinik ini sudah menerapkan banyak kebijakan yang baik dalam hal manajemen sumber daya manusianya. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk lebih mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kepuasan karyawan. Beberapa masukan yang bisa dipertimbangkan antara lain, yang pertama, klinik bisa mempertimbangkan untuk membuat sistem absensi yang lebih fleksibel dengan menggunakan aplikasi yang lebih mudah diakses. Nah, jadi hal ini bisa dapat mengurangi beban psikologi karyawan terkait dengan sanksi absensi tersebut. Selanjutnya, adanya penambahan fasilitas kesejahteraan mental. Pekerjaan di bidang kecantikan dan medis sering sekali penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, Panesia Estetik Klinik dapat menambahkan program kesejahteraan mental untuk mendukung kesehatan mental pada karyawannya. Klinik bisa menyelenggarakan lebih banyak kegiatan team building atau outing untuk membangun hubungan yang lebih baik antar karyawan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan kepuasan kinerja. Selanjutnya, untuk lebih memperhatikan kebijakan pemberian kompensasi lembur tanpa membedakan golongan. Karena seperti yang kita ketahui, adil tidak harus sama, tetapi harus jelas dan terukur. Karena kompensasi ini juga sangat berpengaruh dengan tingkat kepuasan dan kinerja karyawan. Dengan melakukan beberapa perbaikan, Panesia Estetik Klinik dapat semakin berkembang dan meningkatkan kepuasan serta produktivitas karyawannya, yang pada akhirnya akan berdampak baik pada kualitas pelayanan kepada pasien. Dan sebagai rasa terima kasih saya kepada klinik ini yang sudah memperbolehkan saya untuk melihat, mengambil gambar dan mewawancara, saya mendoakan semoga klinik Panesia Estetik dapat lebih berkembang lagi dan memperluas layanannya dan membuka cabang di lokasi lain. Mengingat tren estetika yang terus berkembang bisa membantu menarik lebih banyak pasien dan memperluas pangsa pasar. Demikian penyampaian dari saya. Saya berharap materi yang saya bawakan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Terlebih, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Halifi Hazizan yang sudah membimbing dan memberikan ilmu selama perkuliahan semester 5 ini berlangsung. Saya berharap Bapak selalu dalam keadaan baik. Akhir kata saya ucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.